Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tadi Ustazah Riza telah membacakan ayat suci Al-Quran surah At-Taghabun surah ke-64 yang terdiri totalnya 18 ayat. Yang dibacakan tadi adalah ayat ke-14 dan ke-15. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam sudah hadir bersama kita guru kita. Mari sama-sama kita simak kajian dari surah At-Taghabun ayat 14-15 bersama Kiai Haji Jumaruddin. Silakan Kiai. Makasih Kiai David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Hati Indonesia yang semoga hatinya semuanya bercahaya. Amin ya Allah. Baik yang hadir maupun yang sedang menyaksikan kita melalui layar televisi. Hari ini sangat luar biasa kajian kita tentang surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu, sebagian, untungnya sebagian. Wa auladikum dan sebagian dari anak-anakmu aduwwan lakum musuh bagimu. Fahdharu, waspadalah. Waspadalah. Luar biasa ayat ini. Hati-hati, seriuslah. Wa in tasfu, kalau kamu tidak menghukum kesalahan mereka.
Wataspahu tidak mencela akibat mereka berbuat salah. Watakfiru menutup aibnya. Sesungguhnya Allah akan menghadiahi kalian ampunan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa latar belakang turun surat ini? Dulu ketika para sahabat harus hijrah ke Madinah. Hijrah Bu, sekarang tahun baru apa? Hijriah. Ada perintah hijrah, hijrah itu meninggalkan siapa? Meninggalkan negara. Karena nggak bisa ibadah di Mekah saat itu. Hijrah itu meninggalkan apa? Meninggalkan rumah mewah, mobil mewah ditinggalin. Termasuk istri dan anak yang belum menjadi muslim ditinggalkan untuk ke Madinah. Di Madinah belum punya rumah. Di Madinah belum punya perdagangan, belum punya bisnis. Tinggalkan untuk menyelamatkan agamamu. Itu namanya hijrah. Hijrah adalah mengorbankan dunia demi menyelamatkan agama. Bukan pindah dari tempat yang gajinya kecil ke gaji besar, itu bukan hijrah. Dari rumah banjir ke yang gak banjir itu bukan hijrah. Tetap berada di rumah yang banjir jika di situ lingkungannya bagus. Gak mau pindah meskipun di komplek itu mewah, gak ada masjidnya. Nah, itu namanya hijrah. Nah, ketika ada sahabat muslim, istrinya belum menjadi muslimah, anak-anaknya belum beragama Islam, mau hijrah, dihalangi oleh istri, dihalangi oleh anak. Mengapa kau tinggalkan kami? Jangan tinggalkan kami. Kami makan apa? Jangan dong, jangan tinggalkan kami. Akhirnya sahabat ini apa? Menunda kepergiannya. Ujung-ujungnya akhirnya beberapa lama kemudian dibolehkan. Setelah dibolehkan, apa yang terjadi? Dia melihat sahabat-sahabat yang lain yang sudah duluan hijrah, ilmunya tambah banyak karena menyertai Nabi. Hafalannya banyak, ilmu agamanya. Maka dia bersedih dan marah kepada istrinya dan anak dia, lalu mau marah. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian dari istrimu, sebagian dari pasanganmu, anakmu adalah musuh bagimu. Apa yang disebut musuh? Musuh itu adalah ketika mereka menghalangi kita untuk mentaati Allah. Menghalangi berjuang di jalan Allah. Menghalangi hijrah. Baik, silakan yang mau bertanya siapa? Oke, ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunaria dari Majelis Talim Husatun Hasanah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga fitrah anak? Ya, Bu. Ya. Nanyanya tegang amat. Ustadznya tegang. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana menjaga fitrah anak? Sebenarnya fitrah itu nggak bisa dihilangkan, Bu. Karena dia include, built in. Jadi bawaan. Cuma dia bisa on off. Ya kan? Fitrah itu bisa on off. Jadi di off kan, tapi nggak bisa permanen. Kayak lampu kita itu di onin, on. Kalau di offin, off. Jadi dia tidak bisa dihilangkan, tapi tetap ada di dalam. Nah, apa yang membuat kemudian fitrah ini terjaga, on terus, apa yang terjadi? Itu adalah ketika lingkungannya. Fa'abawahu, orang tuanya. Yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi, akan meyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya. Kapan itu? Ketika orang tuanya ini membawa ke lingkungan yang tidak kondusif. Nah, karena itu ada ayat yang luar biasa pernah saya sampaikan. Kalau orang dulu kata Kiai David dulu membunuh anak ya. Tapi ada ayat Quran yang luar biasa. Iya. Ini ada kaitannya dengan ayat 15. Iya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu ayat Quran. Wa'lamu annama awal amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu fitnah. Betul? Dan ternyata fitnah lebih kejam daripada membunuh. Maksudnya apa?
Kalau dulu orang bunuh anak langsung dikubur hidup-hidup. Kalau sekarang orang itu merusak anak lebih dahsyat. Yang dirusak apanya? Akidahnya. Kenapa? Menempatkan anak dalam tempat fitnah. Allah. Makanya ayat ini. Berarti itu bukan cuma membunuh fisiknya. Kalau orang dulu membunuh nyawanya dihilangkan. Tapi imannya belum tentu hilang. Tapi orang zaman now, nyawanya dibiarkan, tapi akidahnya dibunuh. Kapan itu? Wal fitnah asyaddu minal qatl. Ketika anak ini ditempatkan di tempat fitnah. Di tempat yang merusak akidahnya. Di sekolah yang akan merusak imannya. Ketika kita menyekolahkan anak, asal sekolahnya itu, wow ini banyak keterima di universitas negeri ini. Wah di sini ngomongnya bahasa Inggris cas-cis-cus. Betul atau tidak? Wah di sini pokoknya beasiswa ke luar negeri. Kita tidak pernah tanya di situ agamanya bagaimana yang diajarkan. Orang tua seperti ini berarti telah menempatkan anaknya pada tempat fitnah. Dan Al-Quran mengatakan fitnah lebih kejam dari apa? Pembunuhan. Dari pembunuhan. Lingkungan. Ya. Baik, terjawab ya Bu ya. Menjaga fitrahnya anak. Nah zaman sekarang ngomongin fitrah juga bahaya Bu, tantangan kita orang tua ya. Karena penting bagi kita Kiai ya untuk memberikan pemahaman tentang fitrah seorang anak dari mulai masalah tauhid, masalah karakter diri ini dalam rangka tumbuh kembang anak ke depannya. Termasuk kemampuan sosial. Yang ngeri ini sekarang adalah kita diberikan pemahaman tentang isu ada gender netral ya. Jadi anak itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Nah padahal ya itu kan sudah fitrah ya kan gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya dan juga pemirsa kita akan lanjutkan bahasan kita hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.